bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Pemirsa, Indonesia lagi-lagi mencatatkan rekor tambahan kasus COVID-19 tertinggi selama 1 pekan terakhir. Tambahan kasus ini sekaligus mencatatkan rekor kasus harian tertinggi sejak pandemi merebak di tanah air Maret 2020 lalu. Namun pemerintah tetap menerapkan PPKM Mikro untuk penanganan kasus COVID-19 saat ini. Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait dilema lockdown. Dan sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Baik, yang pertama pemirsa, ketersediaan pasokan oksigen bagi pasien menjadi krusial di tengah lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah, khususnya DKI Jakarta. Makin menipisnya ketersediaan oksigen di beberapa rumah sakit membuat toko yang menjual tabung dan isi ulang oksigen diserbu puluhan warga. Lonjakan kasus COVID-19 yang tengah terjadi di tanah air berdampak pada tingkat keterisian rumah sakit di berbagai wilayah, termasuk tingkat keterisian oksigen yang menipis di berbagai wilayah. Padahal tabung oksigen merupakan instrumen penting penanganan pasien COVID-19 yang bergejala berat. Kondisi ini membuat toko yang menjual tabung dan isi ulang oksigen diserbu puluhan warga. Di salah satu toko yang menjual tabung dan isi ulang oksigen di Manggarai, Jakarta Selatan ini misalnya, tiap hari selalu diserbu warga yang membeli untuk stok sekaligus keperluan isolasi mandiri di rumah. Tingginya permintaan di pasaran membuat harga tabung oksigen dari yang awalnya 1 kubik tabung oksigen dibanderol Rp600.000 kini menjadi Rp1.000.000. Sementara harga 2 kubik tabung oksigen awalnya Rp1.000.000 menjadi Rp1.900.000. Pemirsa, di tengah sulitnya upaya mendapatkan tabung oksigen bagi pasien COVID-19, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjamin bahwa produksi dan distribusi oksigen di dalam negeri mencukupi. Ia menghimbau rumah sakit RS agar tidak menambah persediaan tabung oksigen medis. Menkes menjamin bahwa produksi dan distribusi oksigen di dalam negeri mencukupi, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran pasokan ke rumah sakit terhambat. Demi memastikan ketersediaan pasokan oksigen, pemerintah telah mendapat komitmen pengalihan alokasi produksi oksigen industri ke medis. Pemerintah mencatat kapasitas produksi oksigen di dalam negeri saat ini mencapai 845.000 ton per tahun. Dari angka ini, 75%-nya disuplai untuk memenuhi permintaan industri dan 25% lainnya untuk kebutuhan medis. Pemerintah meminta perusahaan mengkonversi ketersediaan 75% oksigen untuk industri menjadi oksigen medis demi mensuplai ketersediaan oksigen di rumah sakit. Ya, kami bisa sampaikan di sini bahwa oksigen yang ada tuh cukup, ya, oksigen yang ada itu cukup. Kita memiliki kapasitas produksi oksigen di Indonesia itu sebagian besar untuk oksigen industri, ya, untuk oksigen industri. 75% itu untuk oksigen industri. Hanya 25% yang untuk oksigen medis. Nah, kami sudah mendapatkan komitmen daripada supplier oksigen ini bahwa mereka bisa mengalihkan yang kapasitas oksigen buat industri ke oksigen medis. Karena yang kapasitas oksigen industri itu bisa diisi oleh perusahaan-perusahaan oksigen asing lainnya. Nah, komitmen dari perusahaan ini adalah 75% ini siap diberikan untuk mensuplai oksigen di rumah sakit. Dampak adanya puluhan warga yang terpapar COVID-19, perumahan di Depok, Jawa Barat menerapkan mikro lockdown. 45 warga dalam satu perumahan positif COVID-19. Mikro lockdown masih diterapkan di perumahan Taman Anyelir, Kota Depok, Jawa Barat. Pengurus RT memasang spanduk zona merah. Data sementara 45 orang penghuni perumahan ini terkonfirmasi positif COVID-19. 2 diantaranya meninggal dunia.
Warga yang terpapar tersebar di 10 RT. Pemirsa, beberapa rumah sakit di Surabaya alami kelebihan kapasitas, salah satunya RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kondisi ini berdampak pada banyaknya pasien yang antri di IGD. Kasus COVID-19 di Surabaya meningkat tajam hingga menyebabkan RSUD Dr. Sutomo Surabaya mengalami lonjakan pasien COVID-19. Pasien yang datang terpaksa harus antri di ruang instalasi gawat darurat, menunggu pasien lain sembuh dan pulang. Beberapa rumah sakit di kota Surabaya saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Bahkan kapasitas tempat tidur terisi mencapai 100%. Begitu pula di RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 khusus bagi pasien kondisi berat. Guna mengatasi ketersediaan bor, RSUD Dr. Sutomo Surabaya memanfaatkan gedung parkir untuk ruang isolasi pasien COVID-19. Hingga tanggal 26 Juni 2021, IGD RSUD Dr. Sutomo merawat 330 pasien COVID-19, 13 diantaranya meninggal dunia. Pemirsa, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 pada anak, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengkaji kemungkinan memberikan vaksin COVID-19 bagi anak. Ada 2 jenis vaksin yang tengah dikaji penggunaannya bagi anak, yakni Sinovac dan Pfizer. Indonesia saat ini tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Tak hanya menyasar orang dewasa, lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi pada anak-anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI bahkan menyebut bahwa kasus kematian anak di Indonesia akibat virus corona adalah yang tertinggi di dunia. IDI pun mendesak pemerintah untuk memberikan vaksin corona pada anak. Terkait hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah mengkaji kemungkinan pemberian vaksin Sinovac dan Pfizer bagi anak. Kini, Kementerian Kesehatan tengah berdiskusi dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI terkait pemberian vaksin pada kelompok usia anak dan remaja. Untuk vaksin Sinovac, hasil awal uji klinis fase 1 dan 2 menunjukkan vaksin ini bisa memunculkan respon imun pada umur 3 hingga 17 tahun. Pemberian vaksin Sinovac untuk kelompok anak juga sudah disetujui di Cina. Sebagian besar efek sampingnya adalah ringan. Sementara untuk Pfizer, Otoritas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA telah memberikan izin penggunaannya untuk anak usia 12 hingga 15 tahun. Ya, pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen kedua Indonesia Bicara, tetaplah bersama kami.